Baik, pertemuan hari ini kita lanjutkan. Sebelumnya kita udah mempunyai ya integral dari fungsi dengan domain R ke C gitu ya. Ini integralnya adalah dengan mengintegralkan masing-masing. Berarti di sini kan bentuk W-nya T di sini adalah bilangan real gitu ya. Karena dia bernilai kompleks, berarti WT-nya berbentuk UT ditambah IVT. Di sini T-nya elemen bilangan real atau dia berada di dalam suatu selang tertutup AB. Maka kita bisa menghitung integral WT itu dengan WT dt karena T-nya di sini dari A sampai B, berarti batasnya menjadi A sampai B itu dengan menghitung integral bagian real dan imaginernya gitu ya. AB VT dt ditambah I integral AB, oh ini U ya, sorry, ini U, ini VT dt. Nah, ini fungsi bernilai kompleks yang pertama. Nah, kalau yang kedua, kita punya fungsi F dari C ke C. Nah, ini fungsi bernilai kompleks dengan domainnya juga kompleks gitu ya. Jadi di sini kita punya bentuk integralnya adalah integral Fz dz gitu ya. Di sini variabelnya juga kompleks gitu ya. Nah, di sini atas kontur C, karena kita bicara bilangan kompleks, tentu di sini kita bicaranya di bidang gitu ya. Di bidang. Kalau ini kan segmen garis aja gitu. Kalau yang ini kan bermacam-macam bentuknya gitu ya. Ada yang bentuk lingkaran, ada yang bentuk segitiga dan segala macamnya. Nah, ini bisa dihitung integralnya dengan membuat ya Z sendiri juga itu adalah fungsi parameter gitu ya, dengan parameter T. Jadi digantilah gitu ya ZT dikali dengan Z aksen T dt. T-nya di sini juga bergerak dari A sampai B. Ya, jadi kita bisa menghitung integralnya dengan formula seperti ini dengan terlebih dahulu melihat gambar dari si C-nya. Ya, kita udah bahas sampai di sini. Nah, hari ini saya mau masuk, kita bisa juga ya sifat-sifat dari integral kontur ya. Jadi ini integral kontur namanya, yang bentuknya integral dari suatu fungsi bernilai kompleks dengan domain kompleks terhadap segmen garis yang disebut dengan kontur gitu ya. Nah, saya mau masuk sekarang sifat-sifat ya, mungkin kita bisa bilang batas atas dari modulus karena dia bernilai kompleks gitu ya, F-nya, maka kita punya di sini modulus dari integral ini ya, karena integralnya juga bernilai kompleks. Integral kontur kita bisa hitung gitu ya, batas atasnya gitu, nilai dari batas atas modulus integral kontur gitu. Nah, di sini ada sifat ya, lemma diberikan dalam bentuk lemma. Jika katanya di sini WP, nah ini untuk fungsi yang pertama ya, yang ini untuk W-nya dari R ke C. Jika WT adalah fungsi bernilai kompleks, kalau kita lihat di sini tentu dia bernilai kompleks, W-nya itu bilangan kompleks ya. Tapi di sini domainnya R.
yang kontinu bagian demi bagian ya, jadi syaratnya harus kontinu bagian demi bagian pada interval AB gitu ya. Maka katanya di sini modulus, karena dia bernilai kompleks ya, integral yang WT ini, maka kita bisa hitung modulus dari integral AB WT dt itu kecil sama dengan integral AB modulus dari WT. Ya, jadi untuk kasus yang pertama ini, untuk kasus yang W-nya dari R ke C. Jadi modulusnya dari integral WT itu batas atasnya adalah integral dari modulus WT. Jadi kita hitung dulu modulus WT-nya. Ini kan udah real ya. Berarti kan kalau kita punya fungsi real, kita integralkan tentu gitu ya, dengan batas tentu, maka nilainya akan menjadi suatu bilangan. Nah, itulah bilangan itulah yang disebut sebagai batas atas dari modulus ini. Nah, ini sifat yang pertama ya, sifat yang pertama. Buktinya bisa dilihat di, saya nggak akan menjelaskan ya buktinya karena bisa dibaca di buku halaman 135. Silakan dipelajari. Nah, ini untuk lema yang pertama. Nah, kemudian ada lagi di sini sifat yang kedua. Ini untuk teorema ya, dibuatnya di buku ini. Untuk fungsi yang bentuknya dari C ke C. Ya. Nah, misalkan C adalah kontur dengan panjang L. Tentu ya kalau kita punya kontur, tentu kita punya panjangnya. Panjangnya di sini misalkan L. Karena dia kan segmen garis gitu ya. Nah, kita bisa hitung L itu dengan kemarin integral dari Z aksen T dt gitu ya. Modulus integral dari modulus Z aksen T dt. Dan fungsi Fz itu kontinu. Nah, ini ada syarat juga ya. Dan Fz katanya di sini kontinu bagian demi bagian pada C. Pada C. Jika M itu bilangan non negatif katanya. Jadi jika M besar dari 0 gitu ya, non negatif, tentu ini M ini bilangan real gitu ya, non negatif. Karena kita bicara negatif dan negatif positif hanya di bilangan real gitu ya. Kalau di kompleks kita nggak kenal bilangan positif negatif. Jika M besar dari 0 sedemikian sehingga modulus dari Fz gitu ya. Jadi ini modulus karena nilainya kompleks, kecil sama dengan M. Jadi jika M besar dari 0 sedemikian sehingga M itu menjadi batas atas dari modulus Z gitu ya, Fz gitu ya. Untuk setiap titiknya, untuk setiap Z itu pada C ya. Jadi Z itu elemen kontur C-nya. Kontur itu kan ini ya, himpunan titik-titik ya. Jadi Z itu berada di C. Sedemikian sehingga Fz gitu ya. Z pada C yang
membuat FZ terdefinisi katanya. Jadi ini berlaku untuk FZ yang terdefinisi. Maka katanya di sini modulus dari C FZDZ itu kecil sama dengan M dikali L, gitu ya. M dikali L. Ya, ini buktinya juga nanti kan dari lemma yang di atas ini kita punya integral FZ dz itu kecil dari integral modulus FZ dz. Nah, FZ dz ini kan nanti diuraikan menjadi FZT kali Z aksen T gitu ya. Nah, FZ-nya sendiri kecil dari M dan Z aksen T, modulus Z aksen T-nya itu sama dengan L gitu ya. Jadi, silakan dibaca nanti buktinya, tidak begitu sulit gitu ya. Nah, kita lihat contoh ya dari lemma dan teorema ini. Contoh 1, misalkan C itu adalah busur dengan lingkaran atau busur berbentuk lingkaran dengan persamaan modulus Z sama dengan 2 dari Z sama dengan 2 ke bergeraknya dari Z sama dengan 2 ke Z sama dengan 2i. Oke. Nah, katanya hitung modulus dari integral C, tunjukkan ya. Tunjukkan modulus dari Z kurang 2 per Z pangkat 4 tambah 1 dz itu kecil sama dengan 4V per 15. Oke. Nah, sekarang sebenarnya ini kan tidak perlu menggambarkan busur ya, tapi kita perlu di sini kita lihat busurnya berbentuk lingkaran dengan persamaan Z sama dengan 2. Kalau tidak diberikan statement busur berbentuk lingkaran ini, kalau hanya dia memberikan apa namanya? Oh. Ya, gimana caranya ini ya? Oke. Oke, kita gambarkan. Jadi kalau misalkan tidak diberikan informasi bahwa busurnya berbentuk lingkaran,
dia hanya memberikan informasi seperti ini, maka kita juga bisa mengetahui bahwa ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, jari-jarinya 2 gitu ya. Berarti kita di sini gambarkan nanti lingkaran kita berpusat di 0,0, jari-jarinya 2 gitu ya. 2. Nah, tapi hati-hati, yang kita butuhkan di sini apakah lingkaran penuh atau hanya lingkaran yang seperti apa gitu. Nah, di sini Z kita bergerak dari 2 ke 2i ya. Jadi dia hanya seperempat lingkaran kalau begitu ya. Jadi kita punyanya hanya bentuk yang seperti ini. Nah, dia bergerak dari 2 ke 2i gitu. Ini 2. I-nya tuh maksudnya di sumbu Y gitu ya. Jadi hanya di kuadran pertama. Nah, tunjukkan bahwa integral ini adalah 4V/15 gitu ya. Nah, sekarang kita harus menunjukkan itu dengan memperlihatkan bahwa si FZ itu harus kecil dari M dan Z aksen T-nya sama dengan L gitu ya. Nah, sekarang perhatikan di sini kita hitung L dulu ya. Jadi yang pertama langkah kita adalah kita menghitung L. L itu adalah integral dari AB gitu ya. Dalam hal ini kita punya modulus Z aksen T dt. Oke. Nah, di sini T kita tentu sudut ya. Dari 0 sampai V/2 ini. V/2. 0 sampai V/2. Nah, modulus dari Z aksen T, Z kita adalah persamaan lingkaran gitu ya. Dengan pusat jari-jari 2, berarti bentuknya adalah modulus dari R ya 2 E I T. T ini harusnya theta ya, tapi ya udah kita pakai T aja. Ya, ini adalah lingkaran berpusat di 0,0 jari-jari 2 gitu. dt. Nah, modulusnya apa? Modulusnya adalah ini kan turunannya ya Z aksen T, berarti ini ada 2i di sini. Oke, nah modulusnya kalau mau ini boleh juga ya, 0 sampai V/2. 2i karena tidak bergantung pada T, kita taruh keluar gitu ya. Kemudian modulusnya kan ini kalau diuraikan jadi cos T, berarti modulusnya adalah akar cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. 1 ya. Betulkah ya? Sin T. Itu ya, dt. Nah, ini 1. Berarti integral 2i T 2i T V/2 0. Dengan kata lain VI ya. VI, Pak VI. Turunan 2 EIT. Mungkin I-nya di sini dikalikan ke dalam ini ya. Berarti kan nanti I-nya nggak perlu dikeluarkan. Jadi 2 modulus 2I
EIT itu sama dengan 2 dikali I cos T ditambah I sin T. I kali I negatif ya, min sin T. Oke, nah itu di modulusnya sama dengan 2 dikali akar cos kuadrat tambah sin kuadrat ya. Sama aja. Oke, ini jadinya V aja ya. Oke, I-nya dikalikan dulu ke dalam. Oke, L-nya sudah dapat. Sekarang kita mau mencari M. M itu adalah bilangan non-negatif yang menjadi batas atas dari fungsi fz kita untuk setiap z di C gitu ya. Tapi z-nya di C gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini z kita itu memenuhi persamaan modulus z-nya sama dengan 2 gitu ya. Jadi semua z yang berada pada setengah perempat lingkaran ini memenuhi persamaan z sama dengan 2 gitu. Nah, sekarang untuk yang kedua kita mau mencari M. Perhatikan modulus dari z kurang 2 per z pangkat 4 tambah 1. Oke. Nah, di sini kan kalau pakai ini sifat modulusnya itu kan sama z kurang 2 dibagi dengan modulus z pangkat 4 tambah 1 gitu ya. Oke, nah sekarang kita cari batas atas untuk pembilangnya gitu. Nah, sekarang perhatikan z kurang 2 gitu ya. Z kita itu berada di sini ya, di dalam pada kontur C. Berarti dia memenuhi persamaan modulus Z sama dengan 2 gitu ya. Sehingga ini bisa kita tulis gitu ya, Z ditambah dengan min 2. Kita gunakan ketaksamaan segitiga gitu ya. Ini modulus Z, kita harus munculkan modulus Z karena di sini diketahui modulus Z-nya sama dengan 2. Jadi kita harus cari batas atas untuk pembilangnya. Ditambah dengan modulus min 2 atau modulus Z. Modulus Z itu karena Z-nya berada pada kontur ini berarti dia memenuhi persamaan modulus Z sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini sama dengan 2. Yang ini juga sama dengan 2 gitu ya. Jadi sama dengan 4. Jadi batas atas untuk pembilangnya adalah 4 gitu. Nah, sekarang kita cari juga batas atas untuk 1 per penyebutnya gitu ya. Nah, tentu untuk mencari batas atasnya tentu karena dia dibalik gitu ya, jadi kita cari besar samanya gitu ya, batas bawah dari Z pangkat 4. Kemudian kita lihat di sini Z pangkat 4 tambah 1 gitu ya, karena dia berada di sebagai penyebut, berarti kita harus cari kebalikannya, besar sama dengan gitu ya. Ini sifat modulus akan besar sama dengan modulus Z pangkat 4 dikurang 1 ya. Dikurang 1. Nah, ini sifat modulus. Silahkan dilihat lagi. Kita harus munculkan di sini modulus Z-nya gitu ya. Nah, ini akan sama dengan modulus dari Z pangkat 4 karena Z-nya berada di kontur ini, dia memenuhi persamaan ini, berarti 2 pangkat 4 dikurang 1. Atau sama dengan 16 kurang 1. Ya, jadi ini 15 sama dengan 15. Nah, sehingga bentuk ini berarti kalau 1 per berarti kecil dari 1 per 15 gitu ya. Berarti ini kecil sama dengan pembilangnya kecil dari 4. 1 per Z pangkat 4 tambah 1 kecil sama dengan 1 per 15. Atau 4 per 15. Nah, dari teorema tadi kita punya jadi modulus dari integral C Z kurang 2 per Z pangkat 4 tambah 1 dz itu batas atasnya adalah M dikali L gitu ya. Nah, dalam hal ini M-nya tadi adalah M-nya tadi 4 per 15, L-nya adalah V gitu ya.
terbukti. Jadi terbukti. Ya, kira-kira seperti itu untuk kasus yang pertama. Nah, untuk contoh yang lainnya nanti silakan dipelajari ya. Jadi kira-kira kita bisa menentukan batas atas dari modulus suatu integral kontur gitu ya, dengan menggunakan modulus dari fz dan panjang dari kontur kita. Nah, sifat ini ya sifat dari integral kontur gitu. Nah, kita lihat sifat lain gitu ya yang diberikan dalam teorema Cauchy-Gorsuch ya. Jadi ini juga terkait dengan integral kontur, teoremanya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Nah, katanya di bab sebelumnya kita sudah memperlihatkan bahwa ketika fungsi kontinu f diberikan pada kontur tertutup gitu ya. Jadi integral dari fungsi kontinu ya pada kontur tertutup itu adalah 0 gitu ya. Nah, pada subbab ini kita akan memperkenalkan suatu teorema yang memberikan kondisi pada fungsi f katanya. Jadi ini yang mana nilai integralnya di sekitar kontur tertutup sederhana itu 0 gitu. Jadi kalau sebelumnya kan kita f-nya nggak tahu ya seperti apa gitu. Jadi kita punya fungsi integral kontur pada kontur tertutup sederhana itu 0 gitu. Nah, sekarang kita akan memberikan kondisi fungsi yang seperti apa secara umumnya gitu ya. Oke, di sini kita misalkan ya katanya. Misalkan C adalah kontur tertutup sederhana. Jadi kita bicara kalau di teorema Cauchy-Gorsuch itu adalah kontur tertutup sederhana gitu ya. Tertutup ini titik awal dengan titik ujungnya bertemu gitu ya. Sederhana di sini maksudnya adalah konturnya itu tidak memotong dirinya sendiri gitu. Untuk titik-titik yang berada di tengahnya gitu, titik dalamnya gitu. Diberikan dengan persamaan Z sama dengan ZT, T-nya mulai dari A sampai B. Dengan arah positif gitu ya. Arah positif itu artinya dia berlawanan arah jarum jam. Karena di sini kan kontur kita tertutup gitu ya. Tertutup artinya dia akan berbentuk looping arahnya. Jadi dia akan berulang terus gitu. Nah, itu di situ kita bisa bicara arah gitu ya, direction. Tapi kalau untuk kontur yang tidak tertutup biasanya diberikan dia bergerak dari titik mana ke titik mana gitu. Dan asumsikan F analitik di setiap titik dalam dan pada C. Analitik tahu ya maksudnya dia punya turunan di setiap titiknya.
jadi artinya kalau kita punya kontur tertutup sederhana dengan arah misalkan positif, maka dia harus analitik. Jadi analitik itu kan dia punya turunan di daerah terbuka gitu ya. Jadi dia punya turunan di semua titik di sini dan pada C ya, dan pada C-nya sendiri. Nah, berdasarkan tadi ya, dia bilang di sini, dia menguraikan dulu ya, kita coba merangkum apa yang dikatakan. Dari hasil sebelumnya ya, kita punya integral C Fz dz itu sama dengan integral dari A ke B Fzt dikali dengan Z aksen T, ya ini integral kontur itu ya yang sebelumnya kita telah pelajari. Dan jika katanya di sini Fz itu kan bernilai kompleks gitu ya. Dari subbab sebelumnya. Integral ini, dan jika ini nih berlaku untuk kalau jika UF-nya itu kan bernilai kompleks. Jadi kita bisa tulis di sini UX, Y ditambah dengan I VX, Y. Karena dia kompleks ya FZ-nya, dan Z-nya sendiri juga kompleks gitu ya. Di sini kita buat dan ZT dia adalah fungsi parameter ya dengan domainnya real berbentuk kompleks Z-nya. XT tambah I YT. Maka katanya di sini integran itu adalah fungsi yang di dalam integral ini. Fungsi FZT, ini integralnya ya, dikali dengan Z aksen T. Fungsi yang di dalam ini, itu bisa ditulis sebagai, katanya, perkalian antara UX, Y. Tentu di sini X-nya juga ini ya, UXT, ya, XT, YT, ditambah I, VXT, YT, dikali dengan X aksen, karena ini diturunkan terhadap T gitu ya, Z aksen T, maka turunannya masing-masing terhadap X dan Y. XT ditambah dengan Y aksen T. Oke. T di sini adalah variabel real ya. Nah, sehingga katanya integral dari ini C Fz dz itu bisa ditulis sebagai integral katanya AB, ini kan tinggal dikalikan ya, integral AB U kali X aksen T gitu ya. Saya tulis saja di sini U dikali U aksen ya. Kemudian ini yang bagian real saja. Berarti yang bagian real lainnya adalah
V dikali ini ya, dikurang berarti V dikurang V dikali I aksen. Ini bagian realnya yang tidak memuat I. Kemudian yang memuat I-nya, I yang dikeluarkan adalah U dikali I aksen. Kemudian yang ini ditambah dengan V dikali X aksen. Ya, jadi kita mau bentuk sederhananya. Nah, di sini kita lihat gitu ya. U dan U itu adalah fungsi dua variabel gitu ya. V juga demikian. U fungsi dua variabel terhadap X dan Y, V juga demikian gitu ya. Jadi bentuk ini itu bisa saya tulis sebagai gitu ya. Ini X aksen gitu ya. Jadi ini diuraikan gitu ya. DT-nya masuk ke dalam ya, berarti X aksen itu kan X aksen T itu kan DX DT gitu ya. Artinya saya bisa ganti X aksen DT itu dengan DX. Berarti saya hanya sisa AB U bagian pertama ini U DX gitu ya. Karena di sini kan kita punya bentuk yang seperti itu. Dikurang dengan ini juga seperti itu ya. Y aksen T itu adalah DY DT. DT. Berarti Y aksen DT itu bisa diganti dengan DY. Berarti V DY. Gitu. Ditambah yang luas kanan juga seperti itu gitu ya. Ini jadinya UDY ya. UDY integral AB UDY ditambah dengan VDX gitu ya. VDX. DT-nya diganti ya karena dia fungsi variabel, dua variabel gitu. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi dua variabel ya. Mungkin di kalkulus 3 sudah pernah kenal dengan teorema Green ya sebelum ini. Untuk fungsi bernilai real dengan dua variabel px, q, pxy, qxy gitu ya. Maka teorema Green kita tulis lagi di sini ya. Teorema Green gitu ya. Di kalkulus 3 itu bunyinya integral dari kontur C dari fungsi dua variabel pxy, pdx ditambah dengan qdy itu sama dengan integral lipat 2 gitu ya dari atas R dari luas daerah gitu ya. Qx Q diturunkan terhadap X dikurang PY dari DA gitu. Sehingga bentuk yang terakhir kita gunakan teorema Green gitu ya. Jadi bintang menjadi apa kira-kira? Dengan menggunakan teorema Green, bintang itu menjadi integral C FZ dz gitu ya. Nah, di sini kan tadi ini PQ.
P dx, Q dx, dy gitu ya. Ini juga P-nya U, Q-nya min V gitu ya. Yang di sebelah kanan P-nya V, Q-nya U gitu. Nah, sekarang menjadi tinggal disesuaikan, berarti menjadi integral terhadap R. R ini daerahnya ya, luas daerahnya. Dari tadi disesuaikan aja ya, min Vx dikurang Uy. Jadi si Q-nya diturunkan terhadap X, P-nya terhadap Y. Jadi untuk kasus yang pertama, Q-nya min V, P-nya U gitu ya. dA. Nah, untuk integral yang kedua, P-nya di sini U, Q-nya di sini U, UX. P-nya di sini V. Ya. Nah, tadi juga F-nya analitik ya, di dalam dan pada kontur C. Kalau analitik kita punya, karena F analitik gitu ya, pada dan dalam C, maka F memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Yaitu apa? UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Nah, dari sini kita punya apa? Jadinya integral dari C F Z dz gitu ya. Vx sama dengan UY. Berarti di sini min Vx sama dengan UY. UY yang UY 0 gitu ya. Ini 0. Luas daerah di fungsi 0 ya 0 gitu ya. Yang ini juga UX sama dengan VY. Berarti ini juga 0. Ini 0 gitu ya. Jadi integral dari fungsi f z dz pada apa namanya, kontur tertutup sederhana itu bernilai 0 gitu. Itu yang diberikan untuk sebab ini gitu. Jadi apa syaratnya tadi? Nanti kita akan tuliskan lagi ya. Jadi F-nya harus analitik di dalam dan pada kontur C. Nah, bentuk kontur C, F, Z, DZ ini itu bisa ditulis sebagai negatif dari negatif C, F, Z, DZ. Ya, jadi kalau arahnya negatif juga kita bisa tuliskan bentuk seperti ini, sama dengan 0. Gitu ya. Kita lihat contoh ya. Contoh untuk fungsi yang terintegralkan pada kontur tertutup sederhana. Misalkan C-nya adalah kontur tertutup sederhana. Itu di sini direction-nya arahnya positif ya. Arahnya positif.
Maka katanya di sini integral C dari sin Z kuadrat dz itu sama dengan 0. Kenapa? Ya, yang pertama kita bekerja di kontur tertutup sederhana. Karena, jadi syaratnya ini ya, karena katanya di sini Fz sama dengan Z sinus Z kuadrat itu analitik di mana-mana. Betul ya, kita punya di sini fungsi trigonometri itu analitik di mana-mana. Syaratnya ini. Kemudian kalau dia analitik tentu dia punya turunan. Kalau punya turunan tentu f aksen z-nya sama dengan 2z cos z kuadrat itu kontinu ya, kontinu di mana-mana. Jadi syaratnya ini gitu ya, kalau dia sama dengan 0. Ya, artinya kan syaratnya tadi kan dia kontinu dalam dan pada kontur C. Kalau dia adalah fungsi yang analitik di mana-mana atau fungsi penuh gitu ya, tentu dia juga analitik di dalam dan pada kontur C. Nah, teorema Cauchy-Grosset itu dia memperumum gitu ya. Jadi tadi itu belum ke teorema Cauchy-Grosset ya. Tadi itu baru teorema Cauchy namanya. Nah, sekarang si Grosset itu memperumum namanya, makanya di sini dibuat teorema. Tadi itu teorema Cauchy ya. Teorema Cauchy-Grosset. Jadi yang tadi teorema Cauchy saja ya. Ini teorema Cauchy. Nah, dia memperumum syarat. Jadi kalau di contoh ini kan kita lihat dia analitik dan turunannya harus kontinu gitu ya. Jadi kan ada juga yang analitik tapi turunannya tidak kontinu ya mungkin ya untuk kasus yang ini. Nah, dia menghilangkan kasus bahwa turunannya harus kontinu ya. Jadi teoremanya seperti apa? Teoremanya jika fungsi f analitik pada semua titik interior dan pada ya jika f analitik pada semua titik interior dan pada kontur tertutup sederhana C, titik interior kontur tertutup sederhana maksudnya ya. Ini kalau saya punya kontur nah yang tadi tuh titik interiornya dan pada C dan pada kontur tertutup sederhana C, maka jadi dia menghilangkan syarat kontinu tadi ya. Maka integral dari C OSZ dz-nya sama dengan 0. Ya, jadi teorema ini memudahkan kita menghitung gitu ya. Tentu di sini kita bicaranya orientasinya positif ya. Kalau tidak diberitahu berarti orientasinya positif. Positif itu.
Nah, buktinya cukup panjang ya, jadi nanti silakan ini aja kalau ingin dipahami. Jadi intinya kita punya di sini kalau misalkan apa namanya, kita punya fungsi tertutup, fungsi F yang analitik pada interior dan pada kontur dan pada interior kontur tutup sederhana dan pada kontur tutup sederhana itu, maka integral konturnya itu sama dengan 0. Ya, ini teoremanya ya. Jadi memudahkan perhitungan. Jadi kalau misalkan kita diberikan fungsi yang cukup rumit gitu ya untuk menghitung integralnya, kita tinggal cek aja apakah fungsi itu analitik gitu di titik interiornya dan di kontur tertutupnya. Jadi kita harus punya bicara kontur tertutup sederhana di sini, maka dengan mudah kita langsung dapat integralnya 0. Nah, ini kita bicara pada kontur tertutup sederhana. Jadi kasus teorema Cauchy dan Cauchy-Gorsat itu hanya untuk kasus-kasus kontur tertutup sederhana. Nah, selanjutnya kita bisa juga menghitung integral dari beberapa bentuk daerah gitu ya. Ada yang terhubung sederhana, nantinya ada yang terhubung berganda gitu ya. Jadi daerahnya macam-macam gitu ya. Jadi kalau yang awalnya yang berbentuknya tidak berbentuk daerah gitu ya, sekarang kita bisa apa namanya, memperlihatkan dia dalam bentuk daerah. Kita coba cek ya. Oke, sampai di sini aja dulu ya untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke daerah terhubung sederhana dan daerah terhubung berganda gitu ya. Jadi kita akan bicara integral kontur pada daerah-daerah yang terhubung gitu ya. Terhubung itu seperti apa nanti kita akan bahas gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tentang materi hari ini silakan ditanyakan. Dan kita lanjutkan, silakan dibaca juga ya untuk daerah terhubung sederhana dan terhubung berganda. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.